Halo, assalamualaikum. Kembali bersama saya NJA. Kita akan melanjutkan untuk belajar mengenai web programming. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari JavaScript ya. Tentunya kalian sudah sering ya mendengar istilah JavaScript. Nah, isi dari JavaScript ini sama dengan halnya konsep dari PHP ya yang kita sudah pelajari. Ya, ini ada deklarasi variabel, kemudian penggunaan operator, percabangan, looping, serta function atau fungsi ya. Kemudian dari JavaScript ini kita bisa membuat alert atau misalkan kalau kita klik tombol kemudian ada muncul pesan ya seperti itu. Nah, itu menggunakan JavaScript. Nah, di sini dalam JavaScript juga ada sebuah komponen alert yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan pada browser ketika fungsinya dijalankan. Seperti itu. Nah, untuk menuliskan script JavaScript ini seperti ini ya formatnya. Pertama, kita pakai text script nih. Text script kemudian ditutup dengan text script. Nah, untuk mencetaknya kita pakai script document.write. Nah, kalau di PHP itu menggunakan echo ya. Nah, kalau di JavaScript ini pakai document.write. Nah, kemudian digunakan kurung, pakai tanda petik. Kemudian dituliskan teksnya yang akan ditampilkan nanti mau apa. Seperti ini. Misalkan welcome di sini ya untuk di antara tanda petik seperti itu. Nah, untuk strip ini bisa disisipkan di bagian head atau di body. Nah, kalau misalkan kita ingin memunculkan tanggal menggunakan JavaScript itu bisa. Nah, ini adalah format scriptnya. Pertama, tentunya di dalam text script ya. Kita deklarasikan dulu variabel untuk tanggal ini menggunakan variabel d. Variabel d sampai dengan new date sebagai tanggal ya, date. Kemudian variabel month berarti di sini kita mengasih bulannya namanya apa aja sebagai new array. Nah, array ini kita isikan nih bulannya ada apa aja. Di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember. Nah, ini kita singkat-singkat aja, ada 12 bulan ya. Kemudian baru dicetak deh document.write sama seperti tadi. Pertama untuk tanggalnya kita pakai d.getDate nih ya, tanggal ya, untuk menampilkan tanggal getDate. Kemudian diberi spasi agar tidak nyambung tadi nanti untuk ditampilkan di layarnya antara tanggal dengan bulan dengan tahun ya. Ini adalah bulan, month, name. Nah, berarti nanti yang dimunculkan adalah sesuai dengan array ini ya. Misalkan untuk bulan sekarang adalah Januari, maka nanti yang akan muncul adalah kata Jan aja seperti itu. Nah, ini kemudian d.getMonth berarti yang ditampilkan adalah bulan seperti itu ya. Kalau pakai d.getMonth aja tanpa ada month name ini, nanti yang dimunculkan hanya angka aja. Misalkan bulan Januari berarti bulan ke-1 seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan spasi juga nih untuk antara bulan dengan tahun. Kemudian get full year ini untuk menampilkan tahunnya. Jadi nanti akan tampil adalah misalkan sekarang tanggal 20 berapa sekarang? 24 berarti 24 bulannya adalah Mei, kemudian spasi 2022 seperti itu. Nah, untuk mengasih spasi ini, memberikan spasi jangan lupa dikasih dengan tanda plus ya. Diapit dengan tanda plus seperti itu. Selanjutnya membuat alert dengan JavaScript. Nah, pertama kita buat functionnya dulu nih. Function dengan nama myFunction, kemudian alert dalam kurung data disubmit ini adalah teksnya ya, teks yang akan muncul di dalam kotak pesan. Ini teksnya bisa apa aja. Kalau saya misalkan kita nanti klik tombol submit, maka akan muncul kotak pesan dengan teks data di submit seperti itu. Nah, ini script ini disisipkan pada head atau di body juga bisa. Nah, pada body. Kemudian pemanggilannya seperti apa? Nanti di input time dengan tipenya button ya. Nah, submit itu kan button ya.
input type submit. Nah, kemudian ditambah dengan on click, dipanggil nanti nama fungsinya. Tadi kan nama fungsinya adalah my function ya. My function tutup kurung, buka kurung tutup kurung, nanti akan muncul seperti itu. Kita mungkin akan coba ya. Kemudian ada menulis JavaScript pada file eksternal. Nah, kita akan coba. Ini sebenarnya script yang tadi ya, cuma ini nanti dipindahkan ke file lain, ditulis, disimpan dengan nama javascript.js. Nanti sebenarnya penamaannya bisa apa aja, tidak harus JavaScript, tapi extensionnya harus JS, yaitu JavaScript seperti itu. Nanti pemanggilannya pada file utamanya seperti ini. Script source, ini src adalah source ya, dia memanggil file JavaScript tadi dengan nama javascript.js seperti itu. Atau misalkan disimpan dengan folder lain, sebelum JavaScript ini harus disebutkan nama foldernya seperti itu. Baik, kita akan coba. Kita pakai file yang sudah ada. Misalkan sebelumnya kita kan buat form untuk ini ya, ini ada form yang menyebutkan nama, jenis kelamin, status, hobi, alamat, serta nilai. Nah, kita pakai di sini aja nih. Jadi nanti akan menampilkan tanggal juga. Ini kan ada inputan button ya, submit beserta reset. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi ketika kita klik submit, nanti akan muncul kotak pesan ya. Kita coba di sini. Tadi adalah form input. Nah, ini kan tampilan sebelumnya ya, sebelum ditambahkan JavaScript. Nanti kita akan munculkan tanggal di atas ya. Munculkan tanggal di atas. Selanjutnya misalkan saya mau inputkan, kemudian saya klik submit, maka akan muncul nih kotak pesan. Isinya adalah data di submit seperti itu. Baru akan dialihkan ke halaman output seperti itu ya. Kita akan coba. Tadi untuk membuat teks JavaScript. Nah, kita pakai TypeScript. Nah, kemudian di sini tadi untuk pencetakannya kita pakai document.write. Kemudian teksnya misalkan kita gunakan welcome. Kita refresh. Nah, muncul ya welcome. Nah, ini bisa di head ataupun mau di body juga tidak masalah, bisa aja. Nah, selanjutnya kita mau kasih tanggal misalkan ya. Di sini kita buat variabel dulu dengan nama d ya, d new date. Selanjutnya untuk bulan dengan nama variabelnya adalah month name. Kemudian arraynya atau isi bulannya tadi ada Januari, Februari, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sudah. Nah, sekarang kita tinggal cetaknya. Document.write. Jadi kita cetak d.getDate. Selanjutnya kita beri spasi. Kemudian month name. Nah, kita panggil nama bulannya. Saya pakainya tanda ini ya. d.getMonth karena ini untuk menampilkan bulan.
Selanjutnya kasih spasi juga. Kemudian untuk tahun, get full year. Nah, udah sampai sini kita lihat apakah sudah benar. Nah, ini muncul ya. 24 Mei 2022 sesuai dengan tanggal sistem ya. 24 Mei 2022 adalah tanggal sekarang, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat alert menggunakan JavaScript. Kita buat functionnya dulu. Function bernama myFunction. Alertnya adalah isinya misalkan data di submit. Dah. Nah, sekarang tinggal kita panggil nih, nama functionnya adalah myFunction di tombol submit. Kita pakai metodenya onClick myFunction. Dah, kita coba sekarang refresh, inputkan datanya, misalkan dia perempuan, mahasiswa, hobinya desain, alamatnya Jakarta, nilai kehadiran 80, nilai tugas 90, nilai project 80. Kita submit. Nah, ini muncul ya kotak pesannya atau alertnya, data di submit. Oke, lalu akan dialihkan ke halaman outputnya. Selanjutnya ini menulis JavaScript pada file eksternal. Nah, kita ke script dulu nih. Nah, misalkan untuk script ini kita panggil aja nih dari file lain seperti itu. Jadi untuk file form input ini tidak banyak-banyak script seperti itu ya. Jadi kita tinggal panggil aja, bisa aja ya. Kita pindahkan nih script ini. Script untuk tanggal beserta function yang alert tadi ya. Kita buat file baru, simpan dengan nama javascript.cs. Jangan lupa .cs ya ekstensinya. Dan ini harus satu folder dengan form input jika pemanggilannya langsung ya. Nah, seperti ini. Kemudian pemanggilannya nanti seperti apa? Pakai text script, jangan lupa. Kemudian di sini adalah kita panggil source-nya. SRC adalah source ya, atau sumbernya dari mana. Nah, kita panggil tadi javascript.cs. Tadi kan nama filenya javascript.cs ya. Seperti itu. Atau kalau misalkan beda folder, misalkan saya simpannya di dalam folder JS, berarti kita panggil juga nama foldernya js/javascript.js. Tapi kalau misalkan dalam satu folder yang sama, tidak perlu seperti itu ya. Langsung aja panggil nama filenya, yaitu javascript.js. Kalau misalkan kita tidak panggil, apa yang akan terjadi? Kita coba dulu ya. Nah, tidak ada ya tadi tanggalnya. Kemudian kalau misalkan saya mau submit pun, apakah akan ada tadi alertnya? Kita muncul. Nah, tidak ada ya alertnya karena tadi scriptnya sudah saya hilangkan dan tidak ada pemanggilan file JavaScript ini. Jadi kita harus panggil dulu nih si file JavaScript yang berisi script ini ya, script munculan tanggal dan function alertnya. Nah, ini ya, script source javascript.cs. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini muncul ya tanggalnya, sudah muncul 24 Mei 2022. Kita coba lagi, inputkan.
submit. Nah, ini muncul ya, data di submit. Oke. Nah, oke, saya ada pertanyaan. Extension yang digunakan untuk menyimpan script JavaScript adalah, nah kalau misalkan kalau file script PHP kan disimpan dengan .php, kemudian kalau HTML kan .html. Nah kalau JavaScript ini disimpan dengan extension apa? Jawab di kolom komentar ya. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.